Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya dalam sharing selepas praktek. Nah, kali ini saya praktek dengan pasien yang cukup unik. Jadi dia datang, terus kemudian sebentar dok, saya mau minum obat mah dulu gitu. Jadi ada antasida sirup yang dia bawa, kemudian dia minum gitu. Kenapa? Saya nanya kan cuma mau periksa gigi gitu kan. Kenapa minum antasida? Iya, soalnya saya gampang mual gitu. Terus saya tanya, apakah hal ini berlangsung hanya saat periksa gigi saja? Kan saya pikirnya dia stres ataupun apa. Oh enggak dok, saya mau makan juga minum antasida, maksudnya minum obat mah ini. Nah, terus jadi di sini adalah masalahnya, apakah bagus, apakah diperbolehkan minum antasida atau obat mah yang terus-terusan hanya karena kita gampang mual gitu, dan merasa bahwa kalau mual itu asam lambungnya sedang banyak sehingga mual gitu ya, takut mahnya kambuh gitulah ya. Nah ternyata kita harus kaji ya bahwa asam lambung itu gunanya untuk apa. Asam lambung itu sangat banyak gunanya, terutama pada tubuh kita. Jadi kalau kita makan, kan nggak mungkin tuh makanannya 100% steril, 100% non bakteri. Nah, kita tidak bisa menjamin itu gitu kan. Sehingga ada asam lambung lah sebagai barier dari tubuh kita untuk memaksimalkan enzim-enzim gitu yang ada di lambung. Jadi enzim-enzim pencernaan itu baru bisa bekerja secara optimal apabila ada asam lambung. Nah, ini yang harus dipahami. Terus kemudian selalu dinetralisir. Nah, itu kan bahaya. Padahal sebenarnya antasida sendiri kalau kita berlebihan itu bisa menyebabkan konstipasi loh. Konstipasi itu susah buang air besar gitu. Nah, sedangkan fungsi dari asam lambung sendiri juga sangat berguna dari pencernaan kita. Itu kalau kita minum atau menetralisir selalu asam lambung yang berproduksi, apa tidak lebih berbahaya secara keseluruhan untuk tubuh kita? Yang terpenting apa sih kalau untuk mengontrol asam lambung? Karena pada dasarnya kita butuh. Jadi apa yang sudah diciptakan Tuhan itu berupa asam lambung pasti ada gunanya. Seperti sebagai penetralisir bakteri-bakteri, membunuh bakteri, barier, mengoptimasi enzim. Nah, itu kan fungsi-fungsi yang lebih krusial untuk tubuh kita. Nah, untuk menetralisir apa? Yang terpenting cuma satu sebenarnya. Perbaiki akar masalahnya. Nah, akar masalahnya itu apa? Di pola hidupnya kah? Pola tidurnya kah? Pola makan, aktivitas fisik gitu ya, pola pikir, stres dan sebagainya, itu juga yang harus digali sebagai akar masalah. Akan lebih baik jika kita memperbaiki akar masalahnya dibandingkan kita minum antasida yang terus-menerus. Karena antasida kan fungsinya hanya untuk menetralisir. Ingat ya, menetralisir, bukan menyembuhkan sakit mah. Nah, setiap dibaca kegunaan obat itu adalah menetralisir asam lambung, bukan menyembuhkan sakit mahnya. Coba dibaca di petunjuk kalau beli obatnya itu. Nah, itu sebabnya hal-hal yang krusial dari akar masalah itu yang harus diperbaiki. Coba kita kembali di pola hidup sehat, tidur jam yang benar, istirahat yang cukup, hindari stresor yang tinggi gitu ya, agar makan yang benar, nggak melulu junk food gitu ya, Korean food dan lain-lain gitu ya, tapi makanan yang sehat, yang real food itu yang menjadi asupan utama kita agar produksi asam lambung kita terjaga, sehingga kita tidak terus-terusan mengkonsumsi obat mah itu tadi, obat mah sirup atau antasida sirup gitu. Oke teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Acara ini dipersembahkan oleh Libon Beauty, Nature and Health. Karena kamu sayang kulitmu.